Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak masuk hari ini? Iya, Pak. Iya nggak masuk ya? Iya, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul meneladani perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Bung Surya Maulana, absen 7. Nama saya Majul Absari, absen 13. Nama saya Maulid Jamil, nama saya Praksudya Putri, absen 23. Saya Muhammad Eka, absen 25. Nama saya Muhammad Laif Alauddin, absen 26. Pertanyaan pertama dari saudara Syah Budi Utomo, absen 30. Strategi apa yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam perang tersebut? Dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW menggunakan 2 taktik, yaitu taktik menunggu musuh dan taktik al-asaf. Taktik menunggu musuh yaitu taktik di mana tentara muslim menunggu tentara musuh lalu menyerang. Sedangkan taktik al-asaf yaitu taktik di mana tentara muslim dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian kelompok pertama bersenjatakan tombak dan perisai, sedangkan kelompok kedua bersenjatakan tombak dan perisai serta diketuai pemimpin bendera. Kedua taktik ini digunakan untuk menyerang musuh yang berjumlah 3.000 orang, sedangkan tentara musuh hanya berjumlah 13 orang. Dalam perang Al-Ahzab, Nabi Muhammad SAW menggunakan taktik menjadi parit. Parit ini digunakan untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah. Saat tentara Islam menyerang kota Taif, Nabi Muhammad SAW menggunakan taktik pengepungan. Nabi Muhammad SAW juga pernah menggunakan taktik membiarkan musuh. Taktik ini lebih mengutamakan keharusan tentara Islam daripada serangan, serta membuktikan bahwa tentara Islam tidak agresif. Taktik penyamaran digunakan saat perang Badar. Contohnya, saat Nabi meminta salah satu orang muslim yaitu Naim bin Mas'ud untuk berpura-pura menjadi musuh Islam agar kaum Yahudi terpecah belah. Pertanyaan kedua dari Alisinah kita absen 5. Apakah yang dimaksud perang Hunain dan di manakah lokasi perang tersebut? Perang Hunain, perang antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Thaqif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah dan berakhir dengan kemenangan oleh kaum Muslim. Lokasinya di salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Yang ketiga, pertanyaan dari Sajida Maulana, apakah Nabi Muhammad SAW perang? Karena perang Nabi Muhammad disebut saya akan syarikat sebanyak 8 kali. Beliau yang mengirimkan ekspedisi pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat. Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pemimpin. Contoh perang syariah yaitu Syariah bin Abdul Muthalib yang dipimpin oleh Hamzah, Ijab dari Makir dan dari Basra. Pertanyaan keempat dari Jiwan Al-Tawdi, absen 18. Apa alasan-alasan orang Mekah membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Ini kelas berapa sih? Jawabannya adalah karena perjanjian Hudaybiyah 10. menjadi tujuan Ini berarti guys, kelas 1 Fed. Zaat bergabung dengan Rasulullah SAW dalam ilmu Bakar dan bergabung dengan Abu Quraisy. Namun itu digunakan oleh suku Bakar untuk membalas dendam terhadap suku Zaat. Secara diam-diam Quraisy menggabung dari Bakar sehingga perjanjian itu menjadi batal. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Daniel Tarkir, absen 22. Pertanyaannya adalah perang Badar terjadi pada tanggal 8 Ramadan.
Mengapa harus pada tanggal bulan Ramadan? Jawabannya karena perintah puasa baru turun pada bulan Syaban yang dilakukan secara bertahap sehingga kaum muslimin belum melaksanakan perintah puasa secara umum. Pertanyaan ke-6 dari saudara Ika Nandari Andi. Apakah sikap kaum muslimin di negara kita sudah menerapkan seperti kaum Ansar dan Muhajirin? Jawabannya adalah belum, bahwa secara nyata masih ada sikap kaum muslimin yang membedakan kaum pendatang dengan penduduk asli walaupun ia seorang muslim. Contohnya sampai sekarang masih ada tawuran sama muslim. Selain itu di beberapa daerah masih ada yang mendiskriminasi orang muslim pendatang karena perbedaan budaya. Supaya umat muslim tidak terpecah belah, ada sikap seperti yang dilakukan oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa dibukakan. Ada yang bertanya atau menyanggah, merespon, menambah? Ya. Saya ketika peperangan, kenapa Nabi Muhammad tidak ikut perang waktu itu? Yang Mulai kalau tidak 26. Jadi gini, kenapa Nabi Muhammad itu perang jadi perang? Karena pertama, mungkin yang pertama adalah karena Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dikenal luas oleh beberapa orang dan juga dikenal sebagai pemimpin Islam pada saat itu. Nah, apabila Nabi Muhammad SAW ikut ke medan perang pada saat itu, jadi mungkin saja hasilnya akan berbanding terbalik dengan yang sekarang ini kita ketahui. Nah, oleh karena itu untuk menjaga nama baik dan juga nyawa Rasulullah, jadi Rasulullah tidak ikut perang pada saat itu. Apa ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Utomo, absen 30. Saya ingin bertanya, kan tadi ada kelompok perang yang dibagi menjadi dua. Yang satu dengan pemimpin membawa bendera atau tak apa? Yang satu bisa membawa, itu fungsinya apa? Pemimpin yang membawa bendera. Terima kasih. Jadi gini Mas, itu kan ada pemimpin bawa bendera. Nah, itu kan ini hanya menjadi sebuah tanda bahwa pasukan itu atau kelompok itu merupakan pasukan dari kaum muslimin. Kalau kan benderanya kan ada kayak rapat Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Yusuf, absen 10. Melanjutkan pertanyaan tadi, kenapa tadi dibedakan di kelompok yang satu membawa bendera dengan satu yang tidak? Dengan yang membawa bendera itu sebagai tetangga kalau pasukan kaum muslimin, sedangkan nanti yang tanpa bendera itu apa lagi? Jadi kan kalau misalnya masa semua orang bawa bendera semua, nanti kan yang bawa bendera siapa? Kan itu kan satu kelompok gitu kan, setelah juga orangnya kan putih ya. Itu membawa bendera, itu lambang itu muslim. Satu kelompok itu tuh muslim, tapi kan masa semua orang harus bawa bendera kan enggak mungkin kan? Apa ini? Tadi dibagi jadi dua, misalkan berapa perang. Ya, si musim yang dari sebagai pertanda itu pasukan muslimin. Ya, kan dibagi jadi dua, yang satu bawa senjata, yang satu bawa bendera. Yang bawa bendera itu ada yang bawa bendera juga. Jadi itu masa benar kan masa bawa bendera semua. Ada bawa Kenapa satu kelompok itu ada yang bawa bendera, kenapa satu tidak? Ya kan itu sama-sama muslimin kan? Itu hanya sebagai perwakilan gitu kalau itu misalnya
Ya, ada lagi? Kan untuk tata yang kedua membagi dua kelompok. Namun mereka berdua kan membawa perlengkapan yang sama. Yang bedanya di yang satu bawa bendera sebagai tanda. Nah, peran mereka itu apa? Padahal mereka sama-sama membawa perlengkapan yang sama. Peran kelompok itu ya. Peran kelompok. Padahal kelompok Kalau menurut pemikiran saya itu kenapa dia bisa menjadi dua dan kenapa kelompok satunya bawa bendera satunya enggak? Kan kalau bawa bendera kan dia bisa tahu, si musuh ini bisa tahu kalau itu tuh kelompoknya Nabi. Terus yang nggak bawa bendera kan dia bisa nyusup di antara para musuh, terus nanti pas udah di tengah-tengah musuhnya terus musuhnya ditebas semua. Jadi itu takutnya gitu. Masa ya nggak boleh kok? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahnya hanya saja ada beberapa perang yang penting sekali yang harus diketahui. Itu perang besar. Pertama, pada masa Rasulullah di mana dakwah di Madinah, pertama perang Badar. Urut-urutannya. Lalu yang kedua perang apa kemarin? Dulu saya sampaikan untuk dilihat filmnya tuh masing-masing aja. Perang Uhud, 3 perang Khandaq. Ya. Setelah perang Khandaq ada perang Khaybar. Setelah perang Khaybar tentu masih ingat ya dulu ya. Jelas. Masih ingat? Ini sudah kita lihat semuanya kemarin lengkap, tapi ini sekilas saja ya. Perang Badar, kemudian perang Uhud, yang ketiga masih ini. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mu'tah, turut perang Hunain, terus perang Tabuk. Ini perang besar yang terjadi Rasulullah di Madinah, artinya setelah hijrah. Perang Badar, perang Uhud telah kita saksikan. Sing durung perang selain itu. Misalnya perang Biro oh, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Hunain dan perang Tabuk. Lagi juga saya fokus ke perang ini. Memang kita tidak tahu persis ya. Itu jadi kayak pilih sistemnya itu kita tidak tahu persis itu. Yang saya sama benderanya nyatanya juga dimulai tombak, seperti dan sebagainya. Cuman yang menarik sekali diantara itu adalah perang-perang itu adalah perang Mu'tah. Kalau kita jadi strategi ya. Dalam perang Mu'tah itu disebutkan
Khalid bin Walid ya, pada saat perang Mu'tah itu nanti kita jadikan, tapi saya sekilas saja kita bicara strategi ya, strategi dulu fokus itu kaum muslimin itu sebenarnya 3.000, musuhnya Romawi 200.000, 200.000 ya, itu melawan orang Islam 3.000. Rasulullah membawa 4 panglima perang. Wah, mati kabeh. Panglima ini mati kabeh. Ada yang terpotong tangannya, ya, cekel tangan kiwa, potong lagi oleh musuhnya Romawi, potong, pegang kempit karo mengene. Nah, potong meneh, nang kiwa tengen, langsung terakhir terbelah. Langsung diterima oleh panglima yang lain. Nah, paling akhir adalah oleh Khalid bin Walid, si Sayyidullah Al-Jalal itu yang kafir, yang pernah memusuhi pemimpin kafir Quraisy, panglima perang kafir Quraisy, panglima perang berkuda. Masih ingat ya, perang Uhud termasuk Islam itu. Nah, itu panglima perang musuh. Berpikir piye carane wong-wong Islam ini selamat. Kenapa? Dalam keadaan seperti itu, di tempat yang jauh dari Madinah, lawannya orang atau sewu, podo bermalame mikir sisu iki piye perang. Ya, masih isa utuh tetap kalah. Ya. Nah, akhirnya apa? Malam itu dibuat kegaduhan. Ini strategi. Apa? Di mana bendera pasukan sayap kanan, sayap kiri, sayap belakang, kemudian kelompok yang belakang, depan, bendera ditukar. Yang depan hijau, belakangnya kuning, diwalik. Kemudian sing sebelah kiri kuning, biru, sebelah kanannya merah, diwalik. Tapi membaliknya itu dengan kegaduhan. Waduh, otomatis tentara yang lain, artinya tentara Romawi sebelah jauh kan, itu kan sudah kan apa itu, ya kan? Tapi tidak perang dalam keadaan sudah semuanya. Waduh, terus paginya ketika mau perang siap-siap itu orang Romawi itu melihat keadaan, wah biasa ini, koyok pasukannya baru semua, tidak seperti yang kemarin kayaknya, takut mereka itu. Ini luar biasa, ini contoh strategi perang. Tapi kita lihat contoh perang-perang apa? Perang Badar itu perang Islam musuh kafir Ramadan dan perang yang pertama kali ya disebut sebagai Ghazwatul Furqan, perang pembeda, perang sing bedake antara kebenaran dan ketidakbenaran. Sudah berdoa, ya Gusti, ini aku kalah, wong Islam kalah, repot. Makan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis bar Islam. Nek kalah piye? Sementara akhirnya 300 pasukan Islam melawan 1.000 kafir Quraisy. Menang wong Islam. Satulah malaikat-malaikat datang banyak banget. Nah, kemudian kenapa ada perang Badar? Masih ada. Bukan sumur, karena banyak sekali harta milik orang Islam itu yang dijarah oleh orang-orang kafir. Pasti ingat ya? Aku suka dari bonus itu loh, ada kuda, TV, kulkas, judul gandum kafir. Ini makan ditinggal nih gue Medina kan tinggal kafir, jipek, siapa yang ngepek? Oh kafir. Kuda. Masih ingat ya? Terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Sekarang setelah itu kan ada Presiden Hudaybiyah. Masih ingat ya? Ya, isinya diantaranya ada tidak ada perang selama 10 tahun gencatan senjata. Nek ono wong kafir Quraisy masuk Islam, kudu izin wong tuane ketat. Nek ono wong Islam wong Madinah balik ning kafir diolehi. Sing haji saiki ora oleh mlebu Mekah kon mulih meneh.
tahun ngarep baik orang boleh pedang dan sebagainya. Oke, haji ya haji di Mekah tapi terus dino tok. Ndak kira yang marah siapa? Umat. Tentunya kata suku jauh sama marah. Insya Allah ini secara tertulis koyok menang kafir, hakikatnya menang Islam. 10 tahun dibuat apa? Misalnya nggak tahu air. Rasulullah tidak boleh dakwah ke Mekah. Mekah itu kidule Madinah. Bayangke ya. Madinah itu lore Mekah. Nek Rasulullah dakwah orang itu di Mekah mau oleh. Ya. Mau bisa jadi dia. Oleh karena itu Rasulullah dakwah ke paham ya? Ke utara itu Romawi, Persia, Mesir. Nah, ini digunakan Rasulullah berdakwah memberikan surat-surat kepada para raja. Kamu masih ingat ketika pertama kali kita bilang apa yang berubah? Ya, itulah cerita saat perjanjian Hudaybiyah. 10 tahun tidak ada perang digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Secara budaya face to face, secara langsung ke masyarakatnya, orang-orang Islam dakwah kemana-mana. Takbir langsung wah dakwah Bilal sebagainya dakwah merembet ke utara dekat perbatasan dengan Romawi. Akhirnya sebagian orang-orang yang Kristen masuk wilayah Romawi, siti Buis Islam, tapi dia orang Arab asli, orang Arab tapi dalam kekuasaan Romawi, siti orang Islam. Kemudian terjadi perang Khandaq. Ini ada perang Khandaq. Orang kafir isih ora marem. Di dalam proses perjuangan Rasulullah itu di Madinah banyak bangsa, terutama bangsa besar, bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Bangsa Yahudi banyak suku. Bangsa Arab banyak suku. Bicara ya, bangsa lebih besar, suku lebih kecil kelompoknya. Ya. Nah, bangsa Yahudi di Madinah dipimpin oleh Rasulullah sebagai presiden akhir sing kiri. Mengapa? Ada beberapa orang yang ingin jadi presiden, ingin menjadi pemimpin Madinah, tapi orang keturunan Abdullah bin Ubay. Nah, ini cerita film Ibnu Salul, masih ada? Nih, buat perang Khandaq. Wong Yahudi sebagian bani suku Yahudi ono sing tetap Islam, percaya Rasulullah, ono sing dari mereka menuju ke Khaybar. Yang mana mereka menghasut mereka pergi keluar Madinah untuk bergabung dengan orang-orang Arab di Mekah, menjadi sebuah kelompok besar 10 pasukan menyerang kota Madinah. Nah, kemudian atas usul siapa namanya? Salman Al-Farisi dibuatlah slogan atau Pak Marit. Wah, kita lihat sekarang dulu. Nanti gue tekan bola sama gue. Suara pas itu waktu tak potong-potong. Filmnya perang Khandaq, perang kodok. Nih. Sama. Lihat. Ini jelas. Ini adalah wilayah pertempuran Khandaq. Khandaq berarti parit. Perang ini terjadi di bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Sebelum musuh tiba, orang Muslim mengadakan pertemuan. Pendapat Salman Al-Farisi bahwa parit-parit dibangun untuk menahan laju pasukan yang akan menyerang. Sebuah parit besar dibangun membentang 2 bukit. Pekerjaan ini memakan waktu 3 minggu sebelum berakhir.
Tentara Quraisy berkekuatan 10.000 orang dan Yahudi Ghaffan menyerang dari segala penjuru. Serangan-serangan tersebut dihapuskan oleh tentara Muslim dengan kekuatan 3.000 orang. 1 bulan pengepungan di luar Madinah itu sia-sia. Sekarang gimana? Mau kan secara strategi ya. Dibaca sih. Bahasa Malaysia. Di Bani ini dia gabung bersatu mereka. Gabung dengan dari Mekah. Dan ya, Rasulullah merancang strategi yang gimana sama antara itu. Slogan tapi wong bunuh. Tapi terus 2 panjang. Selama berapa minggu? 2 minggu. Jabati. Jadi ya. Orang biasa lepas cilik gak pernah saya kira-kira jarang yang colot praiso. Betapa lebarnya kan gitu ya. Orang ini nanti masuk Islam. Pas Pak Kumat ini arkai Ramani, ini gak mani, itu yang menengai. Nah mencolot, nggak bisa bicara. Memang aku panah kan wong Yahudi sing diam-diam dia itu munafik ketoke ning Madinah dibawa kepemimpinan Rasul, tapi akhirnya gak senang. Akhirnya mereka keluar dari Madinah ning Khaybar. Khaybar itu markas. Khaybar itu pusat senter Yahudi. Pusat Yahudi. Mereka ke Yahudi dari pertolongan ke Mekah. Wah, kumpul 10.000. Nah, orang-orang ini kecekel kabeh. Sebagian dibunuh, sanksinya sebagian diusir. Nah, mereka diusir, akhirnya mereka mengkhianati menjadi warga mana harga Madinah itu. Mereka keponangan, akhirnya akibat perang hendak mau, sebagian dibunuh, sebagian mereka diusir. Kemana mereka? Ke Khaybar. Khaybar pusatnya Yahudi.
zaman biyen itu kenapa orang-orang yang tidak Khaybar pusatnya? Karena mereka itu berkelana kemana-mana menunggu Nabi datang. Besok zaman akhir zaman itu ono Nabi terakhir Yahudi. Mereka membara menemukan sebuah tempat yang subur namanya Khaybar, subur sekali di situ. Bagian di situ akhirnya orang-orang nunggu karena agak terlalu mikir Nabi naik, sebenarnya kepenak Khaybar. Sebagian membara melanjutkan perjalanan golek Nabi terakhir. Mereka akhirnya ketemu daerah Yasrib. Akhirnya Yahudi bertempat tinggal di Yasrib, paham ya? Nah, Yasrib terus kemudian Yasrib itu ya ono wong Arab. Yahudi pedi karo wong Arab. Wong Arab banyak suku Yahudi suku-suku. Rumoso dari pendatang pedi supaya menang. Iya carane wong Arab diadu domba, terjadilah perang Aus dan Khosraj perang di siapa yang menghasut? Ya. Akhirnya sing Arab yo golek ngendani Nabi, sing Yahudi yo ngenteni Nabi Muhammad Mustafa. Yahudi ora